Saya berusaha dan mencoba untuk menjadi bagian orang yang nguri-nguri budaya daripada nanti dirawat orang lain malah bingung, kita yang protes. Kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu siang, yaitu ngajar. Itu gimana Mas? Kenapa perlu ngajar Mas? Kan dari usaha kan sudah cukup, misal untuk hidup gitu ya. Iya emang benar. Benar. Gimana? Jadi ya itu tadi ya. Jadi seperti yang saya sampaikan di depan tadi, ngajar itu adalah bagian dari passion saya. Jadi saya itu mulai dulu masih di kampus ya. Saya itu punya pendapat dan juga filsafat ini diturunkan dari kiai saya juga. Jadi beliau berpendapat bahwa ilmu itu adalah milik Tuhan. Kita itu hanya sebagai perantara dari ilmu itu. Nah, jadi makanya kalau misalkan punya ilmu ya sudah berikan ke orang-orang yang membutuhkan dan perlu. Dan lagian itu akan menjadi amalan yang berjalan terus, ilmu-ilmu yang bermanfaat. Nah, awalnya itu dari situ. Makanya sebenarnya selain yang urusan pagi, saya sebenarnya nggak cari duit. Lewat yang kegiatan siang saya, sore saya ataupun sampai malam saya. Jadi mainly itu sebenarnya saya hanya ya sudahlah, karena itu passion saya. Jadi kalau misalkan pun itu diundang sebagai kuliah tamu di mana, yes, kasarannya gini, mulai disangoni alhamdulillah, orang juga tidak masalah karena memang bukan itu yang saya cari. Siap. Nah, ada yang bilang bahwa mengajar itu cara yang paling efektif untuk belajar, itu ya benar nggak Mas? Benar. Jadi sering juga saya mendapatkan materi, jadi ditugaskan untuk Pak, untuk yang kali ini tema kuliah tamunya itu adalah materi ini. Materi ini sebenarnya memang bagian dari sesuatu yang sudah saya pahami. Lah, cuman masalahnya yang namanya tanggung jawabnya pengajar itu kan harus tetap belajar. Bagaimanapun juga kan ada penelitian-penelitian terbaru, ada juga pendapat-pendapat baru, dan juga kiranya ada tinjauan-tinjauan baru dari keilmuan itu. Nah, makanya cara efektif untuk belajar sebenarnya adalah mengajar. Saya setuju, karena setiap kali kita mengajar, ya paling enggak kita buka buku sih lah, paling enggak kita mempelajari sih, ini ada apa nih yang baru di situ. Misalkan contoh-contoh kasus lah, atau misalkan opo. Nah, jadi kan asik juga akhirnya. Jadi kita nggak terputus proses belajar kita itu kan akhirnya kan long life education model seperti gitu. Dan saya setuju kalau mengajar itu belajar yang paling efektif. Nah, tapi ngajarnya Mas ini nggak sesuai dengan bisnis ya, usaha. Kenapa kok gitu Mas? Apa aja yang diajarin Mas? Ya, kadang ada di salah satu sekolah tinggi teologi saya malah justru mengajar itu kebanyakan mengenai agama-agama minor. Jadi karena background saya dulu sebenarnya pada saat itu sampai dengan kuliah, saya sebenarnya adalah seniman. Jadi saya kerja di area seni tradisional terutama. Itu memang mulai dari kecil, mulai dari SD. Saya emang orang tua atau apa Mas? Dari mana itu? Sebenarnya nggak juga sih. Sebenarnya orang tua malah justru dosen, orang tua itu. Jadi memang passion saya di situ, passion saya mengenai seni tradisional. Jadi akhirnya karena itu seni tradisional banyak bersentuhan dengan bidang-bidang budaya, bidang-bidang tradisi lokal. Nah, akhirnya pada saat saya sudah kuliah, kemudian kerja profesional, banyak waktu saya pada saat masih bekerja di pabrik ya, hari Sabtu, hari Minggu itu saya gunakan untuk belajar lagi, untuk lebih memperdalam lagi. Nah, kelihatannya itu akhirnya berguna sekarang. Jadi passion saya yang dulu pun nggak mati, jadi tetap berkembang. Makanya seperti ada sekolah tinggi yang tadi saya sebutkan itu, saya malah justru ngajar agama-agama minor. Kemudian ada lagi universitas itu saya justru malah sering
memberikan apa ya tinjauan itu mengenai tradisi budaya filsafat timur. Jadi passion lama saya, jadi bukan passion profesional tapi passion yang lebih pribadi sifatnya seperti gitu. Oke. Dan juga yang terakhir ini Mas, dukun. Nah, ini passion juga atau gimana Mas? Atau untuk cari uang? Atau gimana? Enggak. Jadi itu kalau dikatakan passion itu mungkin derivatifnya ya. Karena saya di bidang seni, budaya, kemudian memang banyak mengajar mengenai itu, banyak memberikan tinjauan-tinjauan seperti itu. Akhirnya kan ilmu-ilmu tradisi dan ilmu mengenai budaya banyak yang bisa diimplementasikan. Jadi misal nih seperti budaya pernikahan gitu aja, tradisinya seperti gini. Lah, akhirnya kan banyak ilmu turunannya. Seperti misal nih petung padintenan misalkan. Jadi menghitung hari. Ini kan sering toh kita misalkan kehidupan sehari-hari menghitung hari untuk orang itu menikah seperti apa, nanti seperti apa. Lah ini yang sering disebut oleh teman-teman dukun, ya oke lah, nggak apa-apa. Toh dukun juga artinya adalah profesional artinya sebenarnya. Nah jadi itu jelas nggak pernah ada bayarannya lah, nyumbang malah iya sing akeh. Dan kalau misalkan apa namanya itu sifatnya lebih ke passion lah, itu lebih ke derivatifnya passion yang siang lah istilahnya. Oke. Jadi lebih turunannya lah. Mas dukun ini sampean katanya kan menjadi dukun juga perusahaan rokok gitu ya. Nah, itu dalam rangka meningkatkan omset mereka atau dalam rangka apa Mas? Ya jadi gini, memang ada beberapa perusahaan ya yang kebetulan ownernya juga teman ya, ownernya juga dari teman. Kemudian dia requestnya itu emang lucu, Pak perusahaanku buat dukunono Pak. Nah tapi sebenarnya ya ini hanya istilah guyon sebenarnya. Jadi kan kalau misalkan kita ngomong masalah bisnis itu kan kita tinjauannya sebenarnya bisa dari sudut pandang manajemennya, entah itu manajemen pemasarannya, manajemen produksinya, ataupun manajemen keuangan dan manajemen yang lain-lain. Nah ini yang kemudian diplesetkan sama teman-teman akhirnya, Pak tolong dukunono perusahaanku. Nah sebenarnya lebih ke kita menganalisa sebuah perusahaan. Jadi ya nyuwun sewu, mungkin kalau prakteknya dukun tradisional atau yang stigma dukun negatif itu adalah kita mengupacarai perusahaan itu, kemudian kita bilang oke, perusahaan ini akan bisa besar kalau A, B, C, D, E, F, G misalkan seperti gitu. Nah cuman pendekatan saya kan nggak seperti itu. Jadi pendekatan saya lebih ke oke, kita asesmen perusahaanmu seperti apa, manajemennya seperti apa, baik di manajemen macam-macamnya itu sampai dengan HRD yang seperti apa, macam seperti apa. Lah itu loh, yuk kita discuss, kita kemudian mendesain sebuah entah itu sifatnya apakah itu perbaikan ataupun itu perubahan dari sisi manajemennya, dari sisi SOP-nya, dari sisi upskillingnya sebuah perusahaan itu untuk perusahaan itu bisa berkembang. Jadi dukunnya sebenarnya di arah sana, bukan dukun yang bim salah bim ya, tapi dukunnya lebih menganalisa data. Sebenarnya di sana. Tapi juga ada kan yang apa itu mendukun, maksudnya bacaan-bacaan, maksudnya kayak ritual-ritual, ritual-ritual ya, Jawa. Ada sih, ada. Jadi, tapi gini ya, di budaya kita itu kan memang tidak lepas dari sebuah doa dan ritus. Jadi orang boleh usaha apapun, tapi juga harus disertai juga dengan doa, dan doa-doa itu biasanya dilambangkan dengan ritus-ritus tertentu. Makanya terus kemudian untuk branding misalkan, untuk branding itu akhirnya kita bikin selamatan opo, bikin wayangan, bikin bahkan ada yang Mas nanti surau kita bikin jamasan keris dengan sidikoronya. Oke, ayo. Dari secara tradisi ataupun itu konstruksi pelaksanaannya, saya juga sering melakukan beserta teman-teman yang ada di Malang dan Jawa Timur sekitarnya. Kami pun rutin melakukan itu. Jadi kita
baca doa tertentu untuk itu untuk itu. Tapi sebenarnya ini kalau digeret mundur lagi, ini sebenarnya apakah itu untuk branding ataukah apa? Itu hubungannya juga masih dengan bisnis tertentu. Jadi nggak pure bahwa kita oke, BIM salah BIM ini terus barikono moro-moro. Enggak lah, kita enggak senaif itu, enggak hanya dengan doa tok terus barikono. Oke, ini jaminan sukses. Ya, please deh. Jadi ada spiritual dan ada juga teknikalnya gitu kira-kira Mas ya. Iyalah, kan itu kan memang sudah basicnya seperti itu. Jadi kita perlu berdoa, tapi berdoa tanpa usaha, ya jenenge ngimpi Pak Bos. Kan seperti gitu. Tapi berusaha tok tanpa berdoa kan ya, waduh ya wong sombong lah nanti dibilang seperti gitu. Siap. Nah di media sosial Pak Bondan itu kenapa lebih dikenal sebagai ini ya apa? Ahli tradisi ya, maksudnya seniman tradisi dan lain sebagainya. Kenapa mempersepsikan seperti itu? Kok bukan sebagai konsultan usaha atau pengusaha gitu Mas? Ya mungkin circle-nya biar beda ya. Jadi saya sendiri juga secara profesional, saya sendiri juga sebagai pengurus asosiasi di Jawa Timur. Jadi di apa namanya? Asosiasi Dukun. Oh bukan. Asosiasi apa Mas? Asosiasi Pengusaha Jasa Internet dari ABJI. ABJI. Jadi di apa namanya di wilayah Jawa Timur. Dan itu sebenarnya lebih saya branding itu di Instagram sebenarnya. Jadi dunia profesional saya itu lebih di Instagram. Jadi kalau misalkan kita ngomong Facebook, wah di sini memang saya bisa. Dan kelihatannya circle-nya juga berbeda. Jadi yang teman-teman di Instagram itu rata-rata teman-teman yang profesional. Terus kemudian teman-teman yang di mana? Di Facebook itu lebih ke teman-teman yang apa ya? Ya teman-teman seserawungan lah modelnya gitu. Jadi bukan dari dunia profesional. Walaupun kadang-kadang ya juga ada yang nge-mix. Makanya kalau misalkan kita ngelihat itu ya saya bedakan memang. Jadi kalau Facebook itu isinya belangkonan, isinya keris, isinya ngomong perkara sastra Jawa dan seterusnya filsafat dan apa. Nah, tapi kalau geser ke Instagram saya, isinya foto kegiatan ABJI, narik kabel, fiber optik, anten dan kawan-kawannya. Jadi memang brandingnya berbeda. Jadi biar ada segmennya. Siap. Ada segmentasi branding. Ya. Oke Mas, dari 3 kegiatan itu kan kalau saya garis bawahi kan ini Mas ya ada istinya passion. Ya. Nah itu penting nggak Mas passion itu passion dalam kehidupan orang untuk mencapai kesuksesannya itu sepenting apa gitu Mas? Passion itu yang mendasari semua Mas. Ini bagi saya ya. Passion itu yang mendasari semua. Jenengan dulu menikah itu pun juga karena ada passion dengan calon istri. Akhirnya bisa membangun yang namanya rumah tangga sampai sekarang buh anak piro putune piro. Jadi prinsipnya dasarnya kita adalah passion dulu. Kalau nggak ada passion, nggak mungkin ada niatan. Kalau nggak ada niatan, nggak mungkin nanti kita akan ada usaha yang namanya opo, ikhtiar mengenai opo, prinsipnya kita di passion dulu. Kalau sudah nggak ada passionnya, ya sudahlah. Mungkin kita perlu ganti acara atau ganti opo sing passionnya itu. Makanya saya punya beberapa passion ya, jadi ben gak bosen juga ya. Ngurusi perkara duit terus gitu kan ya. Ya kadang-kadang orang punya tingkat stres dan tingkat ketegangannya sendiri ya. Jadi dia pingin slow down itu di passion yang satunya. Jadi saya bisa jalan akhirnya di 2 passion utama, yang satunya itu masalah tradisi budaya, yang satunya adalah masalah di IT-nya. Menurut sampean lebih asik mana itu Mas dari 2 itu dan lebih bermanfaat mana bagi orang lain gitu Mas? Ini yang saya belum pernah ngukur. Statistiknya saya datanya tidak ada. Jadi mungkin jawaban saya nggak fair. Tapi saya harap di kedua bidang passion saya tadi saya bisa berkontribusi ke masyarakat luas. Minimal kalau di perusahaan saya bisa ya rekrut beberapa teman lah, kita bisa bekerja sama bareng lah, dan juga ada beberapa perusahaan yang juga bekerja sama secara strategis dengan saya, paling enggak berarti usahanya juga terbantu. Nah, tapi kalau misalkan di passion yang satunya tradisi, paling enggak saya
berusaha dan mencoba untuk menjadi bagian orang yang nguri-nguri budaya daripada nanti dirawat orang lain malah bingung, kita yang protes. Bagian dari ikhtiar lah. Jadi bagi anak muda yang ingin memulai karirnya dan habis selesai kuliah itu yang perlu ditemukan sebelum berjuang keras itu adalah passionnya gitu. Passionnya sih, dia mau ngapain? Makanya kan sering toh, banyak anak-anak atau adik-adik kita yang masih kuliah itu merasa bahwa dia salah jurusan. Iya. Sebenarnya bukan masalah salah jurusan, dia salah passion. Jurusannya sih bener-bener aja, wong nyatanya gini, kita ambil satu contoh lah, jurusan apapun. Baik itu jurusan tarbiyah lah sampai dengan itu yang sains murni, jurusan matematika, banyak yang berkarir sukses di sana. Cuman masalahnya yang berkarir sukses di sana itu adalah yang punya passion. Jadi bukan salah jurusan nih, atau salah dia salah masuk, terus salah bayar uang gedung dan seterusnya. Dia salah passion. Kalau misalkan passionnya, makanya yang hati-hati malah justru kadang-kadang gini, anak SMA ini passionnya udah enggak. Kalau misalkan anak SMA belum punya passion atau belum punya niatan, sekarang kadang-kadang kan yang sering, ya ini beberapa teman-teman saya sendiri, saya tanya, Mas putrane arep mlebu kuliah ndi? Yo anu Mas engko sing golek sing gampang golek penggawean. Ini dia. Clear gitu ya. Nah, Ya kurang tepat lah, kita ngomongnya kurang tepat ya. Masalahnya apa? Yang namanya lapangan pekerjaan itu pasti ada dan selalu ada dan pasti berubah. Iya. Dulu pekerjaan seperti saya nggak ada loh sekitar 20 tahun yang lalu. Ya, IT karena Iya, pengguna kan? IT, pengguna internet sedikit gitu. Bener. Dan sekarang kalau misalkan kita ngomong tukang narik kabel FO gitu aja, itu lapangan pekerjaannya gede. Cuman masalahnya ada nggak yang punya passion di sana? Makanya hati-hati pada saat itu masih SMA, dan ini mungkin juga pesan untuk adik-adik yang SMA, SMK atau apapun ya. Pokoknya yang mau ke jenjang masuk ke pendidikan profesional, kenali dulu atau cari passionnya. Passionnya di apa? Karena salah jurusan itu sebenarnya tidak ada, salah passion menurut saya lah ya. Salah passion yang ada. Jadi kalau misalkan nih, misalkan Mas Tori kalau nggak salah psikologi kan ya, benernya ya, S1-nya dulu psikologi ya. Nah, kan banyak juga orang yang sukses di dunia psikologi. Atau misalkan Mas Torik sendiri akhirnya bisa bikin perusahaan, kan gitu toh. Nah, karena apa? Karena punya passion. Tapi banyak juga yang akhirnya jurusan psikologi yang ya enggak tahu, enggak jelas. Akhirnya merasa lapo mbiyen kuliah iku. Aku salah jurusan. Duh lapo ya kan ngene iki. Sebenarnya bukan masalah salah jurusan, Mas, salah passion. Siap. Dan ngukur passion itu apa Mas yang paling tepat? Apa gini, misal ketika orang mengerjakan sesuatu tanpa dibayar saja itu mengerjakan, berarti itu passion Mas ya? Orang mengartikan passion itu memang macam-macam ya, dan dia bisa menganalogikan dengan bahasa-bahasa sederhana yang bisa dia pahami. Kalau bagi saya passion itu gini, kita memang punya daya tarik atau kita memang punya keinginan untuk bekerja atau berkegiatan aktif di situ. Jadi misal nih, dulu passion saya mengenai IT itu terbentuk karena saya senang nge-game. Saya senang game-gamean komputer zaman itu. Dan karena game-gamean komputer itu, akhirnya passion saya adalah saya ingin tahu mengenai komputer. Tapi akhirnya passion ini kan berkembang, tapi basicnya masih tetap mengenai komputer. Bahkan komputer pun, akhirnya saya memahami, di sekitar pertengahan kuliah saya sadar bahwa nggak mungkin saya akan menjadi seorang ahli komputer mulai dari tukang coding sampai dengan tukang database, tukang nyambung kabel, sampai tukang bikin sistem. Karena terlalu luas. Akhirnya saya cari, passion saya itu di mana? Saya ngoding, ya bisa, tapi syukur bisa. Saya bikin database, alah ya terima sekedar iso tok. Akhirnya saya temukan, oh saya itu paling seneng kerja di lapangan. Paling seneng, wah narik ini berkegiatan opo ini di lapangan, bukan yang di kantor meneng, ini enggak. Akhirnya apa? Yang paling cocok berarti, oh jadi orang jaringan. Jadi passion itu kan juga berkembang, tapi basicnya ini sebenarnya sama, based on-nya itu sama. Tapi dia bermetamorfosis.
Oke, siap Mas. Luar biasa obrolan kita. Nah ini terakhir Mas, pertanyaan terakhir soal dukun Mas. Sekarang kan banyak dukun kayak Rara, dukun apa itu? Oke. Dan mungkin dukun yang memprediksi 2024 ini Wow. siapa presidennya dan lain sebagainya. Nah, itu praktek yang benar atau enggak Mas sepertinya? Saya nggak akan ngobrol itu benar atau salah ya. Cuman bagaimanapun juga Mas, di beberapa ajaran-ajaran lama ya, baik itu tertera di serat-serat ataupun itu di naskah-naskah kuno, itu banyak juga mengajarkan mengenai etika dan adab. Jadi salah satu etikanya, kita nggak ngomong dukun ya, ngomong semuanya. Kan berarti kan mengikat si dukun juga ya, walaupun dukun itu kita nggak bisa menginterpretasikan sebagai dukun negatif ya. Nah, salah satunya adalah kita tidak boleh membuka rahasia yang belum terjadi. Jadi salah satu etikanya seperti itu. Oh gitu. Itu tertulis itu Mas atau hanya etika sosial aja? Itu tertulis sebenarnya. Ada beberapa syarat yang mengatakan bahwa walaupun itu tahu, tapi jangan ngomong bahwa itu akan terjadi. Jadi tidak diperkenankan. Contoh ini ya, yang kemarin soal tanggal lahir. Nah, ketika sampean punya tanggal lahir seseorang kan sudah tahu. Misal orang ini sakitnya apa, meninggalnya kapan, itu tahu Mas ya. Oke, gambarnya gini Mas. Misalkan kita tarik ke bisnis ya. Misalkan kita tarik ke bisnis itu gambarnya seperti gini. Dengan data-data tren penjualan bulan kemarin, tahun kemarin sampai 2 tahun yang lalu misalkan ya. Kita bisa memprediksi sebenarnya tren penjualan atau tren apapun itu untuk tahun depan 2 tahun bahkan sampai 5 tahun. Ilmunya ada, caranya ada, rumusnya ada. Nah, secara tradisi pun sebenarnya itu terjadi. Dengan tanggal apa, kemudian dia tahu poncoworonya apa, sabtoworonya seperti apa, hari dan pasarannya seperti apa, jam lahirnya seperti apa. Kita sebenarnya bisa memprediksi. Cuman ada, itu sifatnya adalah prediksi loh, rambu-rambu loh, bukan sebuah kepastian. Jadi seperti tren penjualan tadi itu kan prediksi toh. Prediksi ya. Rambu-rambu toh, bukan sebuah kepastian. Nanti kita jualan di tahun kedua pasti seperti ini. Oh, kose. Kan nggak seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya cara membacanya sama. Kita itu adalah, ini adalah rambu-rambu, ini adalah prediksi, bukan sebuah kenyataan yang pasti terjadi. Jadi cara bacanya kita nggak bisa ngomong, oh ini kita nggak lahir ini terus baru oh ini kok sudah di presiden mesti iki gitu, ini kok mesti mati nih, wow. Ini bikin ricuh ini, nggak seperti itu Mas. Jadi ada etikanya juga, nggak syukur gitu. Seperti ada dukun yang ini Mas, kayak ini ya, kemarin ada yang memprediksi soal anaknya Ridwan Kamil, nah itu ternyata udah meninggal dunia. Nah itu kan membuat gaduh. Nah itu sebenarnya itu dia. Jadi ada beberapa etika. Ya ginilah kita ngomong di profesi itu ada etikanya. Bahkan di kuliah pun kita juga diajarkan mengenai etika profesi, ya kan? Ya. Kalau misalkan kita lebih spesifik, kita di jurnalisme ini pun kita ada etika jurnalisme. Itu pun ada. Dan sebenarnya kalau misalkan kita mau lebih detail di urusan perdukunan yang seperti itu, kita pun sebenarnya punya etika dan itu tertulis. Banyak serat-serat seperti serat secara umum. Ada serat Suposito, ada Widotomo, ada Wulangre dan kawan-kawannya itu yang mengajarkan mengenai etika-etika. Nah, itu sebenarnya ada aturannya. Oh ya. Oke, siap Mas. Terima kasih atas obrolannya. Kita banyak belajar dan mulai dari pengusaha, mulai dari cara mengajar, mulai dari tentang perdukunan, dan itu kata kuncinya adalah soal passion.